Timnas Indonesia semakin berbenah jelang lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Terbaru PSSI mengumumkan 3 amunisi keturunan tambahan yang menjalani proses naturalisasi. Gak heran langkah ini membuat negara tetangga ketar-ketir. Bahkan Malaysia ikut-ikutan menaturalisasi 7 pemain keturunan demi memperkuat skuad Harimau Malaya. Sementara itu Vietnam dan Thailand panik gak bisa mengejar kualitas Timnas Indonesia. Bagaimanakah mewahnya skuad naturalisasi Timnas Indonesia dibanding rival ASEAN-nya? Siasat PSSI perkuat komposisi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia semakin gencar melakukan persiapan jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda nampaknya serius untuk mengamankan tiket promosi lewat ronde ketiga. Patrick Kluivert diyakini bakal mengerahkan kekuatan penuh di bulan Maret mendatang. Juru taktik asal Belanda ini siap memaksimalkan semua pemain keturunan kontra Australia dan juga Bahrain. Hal ini sesuai dengan pernyataan Justinus Laksana selaku pengamat sepak bola tanah air. Bahkan pria 57 tahun itu turut memberikan prediksinya mengenai skuad racikan Kluivert. Nih, gua kasih 11 yang kemungkinan dipasang. Ini feeling gua ya, mungkin gua salah. Gua prediksi bakal main 4-3-3. Ujar Coach Justin. Coach menyebut Kluivert akan memanggil semua pemain keturunan yang berpengalaman. Sebut saja seperti Martin Pas, Jay Itzes, Tom Haye, hingga Ragnar Ortmangun. Selain itu Ole Romani diprediksi akan dipanggil Kluivert karena sudah resmi menjadi WNI. Meski begitu, pelatih 48 tahun ini masih membuka peluang menambah stok pemain keturunan baru. Keputusan tersebut dikonfirmasi Dani Lanzaat selaku asisten pelatih. Seleksinya bagus, anak-anak sejauh ini bermain dengan baik. Namun penambahan pemain juga diterima. Pemain yang bermain di luar negeri merupakan nilai tambah bagi tim kami, ungkap Lanzaat. PSSI mendukung langkah Patrick Kluivert demi melaju mulus di sisa ronde ketiga. Pasukan Merah Putih dikabarkan segera kedatangan 3 nama pemain keturunan baru. Alhamdulillah sepertinya proses untuk memperkuat tim kita untuk pertandingan saat melawan Australia itu sepertinya agak terang. Kemarin oleh Romani kan sudah. Sekarang ada Emil Audero, Dan James, dan Ju Pelpesi yang berpengalaman, ujar Erick Thohir. Menariknya Ju Pelpesi pernah dilatih Patrick Kluivert saat membela FC Twente U21. Pemain keturunan Maluku ini bahkan meraih gelar Belofte Eredivisie bersama sang pelatih pada 2012. Kedatangan Pelupesi sebagai gelandang bertahan memunculkan tanda tanya. Pasalnya PSSI juga tengah mengupayakan naturalisasi Jairo Ridwald yang bermain di posisi yang serupa. Usut punya usut, proses naturalisasi ex Crystal Palace tersebut sedang mandek. Alasannya karena ada kendala administrasi yang menghalangi proses Jairo membela Garuda di dada. Padahal gelandang Royal Antwerp ini telah menyatakan kesiapannya membela Timnas Indonesia. Jairo sebenarnya sangat welcome untuk membela Timnas Indonesia, tetapi surat-suratnya belum kuat. Kami sudah berdiskusi dengan beberapa pengacara, tetapi belum menemukan solusi, ujar pria 54 tahun tersebut. Dapatkan t-shirt resmi Timnas Indonesia dari Erspo dengan harga 230 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Malaysia yang semakin tertinggal jauh. Malaysia yang iri dengan pencapaian Indonesia ternyata nggak malu untuk mencontek. Pasalnya negeri jiran juga tengah getol mencari pemain keturunan baru. Bahkan pihak FA Malaysia disebut ngebet untuk menaturalisasi 8 pemain sekaligus. Langkah ugal-ugalan ini dilakukan demi bisa mentas di Piala Asia 2027. Fans Harimau Malaya pun antusias sampai penasaran dengan siapa saja calon penggawa baru tersebut. Namun anehnya pihak federasi malah memilih untuk merahasiakan namanya. Kabar kocak ini pun langsung jadi bahan sindiran oleh media lokal Malaysia. Hingga kini belum ada kabar resmi terkait identitas pemain hybrid yang bakal mengenakan kostum skuad Harimau Malaya tersebut. Bunyi laporan harian Metro. Sikap so misterius Federasi Malaysia ini pun menimbulkan gosip baru. Netizen menilai negeri jiran takut tertimpa malu untuk yang kedua kalinya. Pasalnya FAM punya pengalaman pahit ditolak sejumlah pemain yang diklaim punya keturunan Malaysia. Sebut saja seperti Ishak Hayden, Josh Brownhill, dan Mas Dale. Padahal FAM sudah berkoar-koar bisa memulangkan deretan pemain yang berkiprah di Eropa ini.
Sayangnya harapan manis ini sirna ditelan oleh kenyataan yang pahit. Naturalisasi Vietnam yang alami penurunan. Nasib kurang baik juga dialami rival ASEAN lainnya, yakni Vietnam. Pihak VFF dibikin pusing 7 keliling usai pemain naturalisasinya semakin melempem. Sebut saja Philip Nguyen yang performanya terus menurun bersama Chong An Hanoi FC. Pemain keturunan Ceko ini kerap melakukan blunder yang merugikan timnya sendiri. Buktinya Philip telah kebobolan 13 kali dari 13 laga yang telah dijalani. Alhasil klub ibu kota Vietnam itu terjebak di peringkat 7 klasemen V-League musim ini. Padahal Philip dinaturalisasi oleh VFF dengan segudang ekspektasi tinggi. Namun kebobrokan kiper 31 tahun itu berpotensi membuatnya dicoret dari skuad besutan Kim Sang-si. Ancaman ini semakin terlihat pada perhelatan Piala AFF 2024 beberapa waktu lalu. Sang pelatih mempercayakan posisi penjaga gawang kepada Nguyen Din Trio. Merosotnya performa Philip Nguyen memicu reaksi negatif publik negeri Paman Ho. Mereka dikabarkan iri dengan perkembangan Martin Paes yang semakin moncer bersama FC Dallas. Apalagi kiper timnas Indonesia itu diplot sebagai kapten masa depan pasukan Toros. Buktinya Paes sudah dipercaya memimpin rekan-rekannya dalam 3 pertandingan selama pramusim. Media Vietnam semakin cemburu usai Martin Paes disejajarkan dengan Lionel Messi. Pasalnya MLS memasukkan kiper Indonesia ke dalam daftar 30 pemain yang paling dinantikan musim depan. Thailand kesulitan ikuti jejak Indonesia. Thailand terus berupaya memperkuat skuad Chang Suek untuk tetap kompetitif di Asia Tenggara. Meski mulai kehabisan cara, berbagai strategi terus dicoba demi meningkatkan kualitas tim. Madame Pang selaku ketua FAT bahkan turun tangan demi merayu Eric Carle. Padahal pemain keturunan Thailand ini sempat menolak tawaran dari skuad Gajah Putih. Pemain 23 tahun ini mengaku dirinya masih ingin bermain untuk timnas Swedia. Itu merupakan situasi yang sulit bagi saya untuk membuat keputusan. Saya merasa mampu bersaing untuk mendapatkan tempat di tim nasional Swedia. Jadi waktunya tidak tepat, ujar Eric Carle. Upaya merayu kembali Carle diyakini menjadi pertanda skuad Gajah Putih alami krisis talenta. Pasalnya pemain keturunan lainnya belum mampu bersinar di level klub. Sebut saja Patrick Gustafsson yang terpaksa kembali ke Thailand usai berkarir di Jepang. Usut punya usut, Nara klub memulangkannya karena dianggap gak memenuhi ekspektasi. Penyerang keturunan Swedia itu hanya tampil 25 kali di J3 League. Bahkan Gustafsson minim kontribusi bagi klub karena hanya mengemas 2 gol dan 2 assist sepanjang musim ini. Belum lagi sang pemain dikenal punya kaki kaca dan kerap masuk ke ruang medis. Selama bermain di Nara Club, dirinya sempat absen dalam 5 pertandingan akibat cedera hamstring. Dapatkan kursi lipat portable mulai dari 50 ribuan aja. Cocok buat kalian yang pengen santai-santai di luar. Cek linknya di bawah ini ya. Dengan bertambahnya pemain keturunan Indonesia di berbagai posisi, akankah sepak bola negara-negara ASEAN semakin tertinggal?